Kembali lagi di konten ngomongin bola bersama gue Anbia dan gue Genta. Yes. Kita akan update skor dulu karena sudah ada liga yang bermain ya, yaitu Liga Inggris dan Liga Spanyol. Belanda juga main sih ya. Iya, Belanda udah 2 match malahan ya. Udah 2 match. Gitu, tapi kita baca yang liga-liga atas aja dulu. Gitu. Nah, di sini kemarin highlights-nya kalau menurut gua ya MU kalah di promosi. Ya, nih Liga Inggris nih ya. Di Liga Inggris. Kita mulai dari Liga Inggris aja dulu. Iya. Di Liga Inggris MU kalah. Tapi kan maksudnya dia kemarin musim lalu itu dua di atas degradasi kan? Iya. Hampir zona merah benar. Kan tiga degradasi. Atasnya si Hotspur, terus Tottenham, terus atasnya MU langsung. Atasnya langsung MU. Nah, kemarin dia setelah di penalti sama sponsor utamanya. Kalau nggak salah Adidas ya, dia pakai bajunya apa sih Adidas kan? Adidas karena dia nggak masuk Champions League maupun Europa League atau Conference, pokoknya liga teratasnya Eropa. Nah, tapi dia melakukan pembelian kan, gue nggak ngikutin banget siapa pembeliannya, tapi pembeliannya itu maksudnya harganya juga dengan kondisi keuangan yang masih kayak gitu, semua itu dibeli sama dia untuk perbaikan tim. Plus yang gue baca singkat-singkat tipis-tipis itu dia melakukan renovasi terhadap tempat pelatihan dan sebagainya. Gitu, deh karakternya tuh dirubah semuanya gitu untuk menjadi lebih baik. Tapi kemarin pertandingan pertama kasihan gitu. Kalau dari yang gue lihat Manchester City ya kan, yang Manchester City masih menjaga ininya dominasinya, status ya sebagai tim yang memang udah template tiap musim wajib di papan atas lah. Manchester City terus kedua Sunderland. Ya ini baru pekan pertama sih ya, masih so-so lah ya, masih ya tim bawah bisa menang, tim atas bisa kalah gitu. Tapi yang tim-tim atas ini Tottenham Hotspur langsung membuktikan dia walaupun kehilangan bintangnya Son ke LA. Terus Liverpool nambah, dia masih masuk dalam 4 besar. Terus habis itu ada Nottingham Forest yang dapat 3 poin, ada Arsenal sama ini kayaknya tim favorit lu ya, Leeds United. Ya, Leeds United bagus lah. Yang penting konsisten aja, minimal papan tengah. Ini dia itu kan baru promosi kan? Baru promosi, dia juara di divisi bawahnya. Apa sih namanya? Championship. Ya. Gitu. Sisanya ada Brighton di posisi ke-8, Fulham seri ini sisanya sampai urutan ke-13. Itu ada Brighton, Fulham, Aston Villa, Chelsea seri. Crystal Palace sama Newcastle semuanya seri. Jadi ada 7 tim teratas itu menang, 13 tim itu seri, sisanya kalah. Berarti yang seri itu ada 6 pertandingan ya? 6 pertandingan ya? Iya, 3 pertandingan kan, 1-2 kan? 3 pertandingan, sisanya kalah. 7 tim sisanya kalah, betul nih. Everton. Iya. Everton kalah. Ya, pokoknya match pertama masih inilah belum bisa kita buat patokan ya. Betul. Karena ya banyaknya mungkin ada tim yang telat panas juga, ada yang emang tanda-tanda akan terpuruk ya, dari macam-macam lah bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Dan kan biasanya ada adaptasi pemain-pemain dulu kan. Baru pemain-pemain baru belum ngeblend lah sama formasinya gitu. Nah, terus tapi Manchester City dengan laga pembukaan udah 4-0, cuma oke lah gitu. Udah ngegolin 4, Liverpool juga 4, tapi dia berarti punya PR ya. Iya, betul. Dengan pertahanannya berarti dia kan kebobolan 2.
Terus Tottenham langsung tancap gas, kayaknya dia mempersiapkan, kayaknya nggak mau lagi seperti tahun lalu. Benar, Tottenham sekarang juga ganti pelatih. Kemarin waktu lawan PSG juga mana bagus tuh di mana? Tottenham Super Cup. Jadi memang Tottenham sebenarnya kan kualitas pemainnya mah ada. Iya, kayaknya apes saja ya. Apa saja kemarin nih. Musim lalu peringkat bawah. Gitu. Terus Manchester United kalah sama Arsenal. Ya. Leeds United dia yang penting ini. Kalau dulu kan ini si siapa namanya? Harry Kewell ya? Iya. Harry Kewell, Viduka zaman dulu era-era 2090 dia udah pernah ya. Iya. Gitu. Turun lama Leeds di liga di seri B-nya tuh di Championship lama dia. Masuk sana tak? Oh iya. Dia belum dapet lah berapa kali tuh udah playoff tapi nggak naik. Tapi nah dia tuh 2 tahun terakhir sempat 3 tahun lalu juga naik. Terus habis itu degradasi lagi, sekarang naik lagi. Oke. Iya. Penting dia bisa bertahan. Iya. Ini sebetulnya Sunderland tuh kan juga ada siapa namanya? Yang pemainnya, aduh, gua lupa ya nama pemainnya ya. Yang Sunderland itu, aduh, siapa namanya? Yang pemain dari Spanyol. Tapi habis gitu setelah dia pindah, ternyata dia nggak itu. Aduh, gua namanya lupa. Sunderland ya? Sunderland. Sunderland kan sempat oke tuh di awal-awal 2000. Iya. Kan? Tapi habis gitu turun lagi. Gitu. Kita masuk ke Liga Spanyol. Liga Spanyol, Barcelona masih langsung tancap gas. Betul sekali. Dengan 3 poin. Rayo Vallecano. Main di away lagi ya, Barcelona ya. Betul. Terus Rayo Vallecano, Getafe, Villarreal, terus Athletic Club, Deportivo Alaves, Espanyol. Wah, ini 2 tim Katalan menang nih. Bener. Ya kan, Espanyol kan tim Katalan ya. Iya. Terus Madrid menang nggak? Madrid belum main. Oh, malah belum main ya? Madrid baru main tanggal 20 hari ini. Oh, jauh lama juga ya. Gua nggak tahu kenapa dia mundur. Itu sebetulnya yang kita tunggu-tunggu ya, apa yang berubah dari taktik Xabi Alonso. Betul. Dari Ancelotti. Ya. Menarik. Gitu. Terus ini juga kalau ini yang gue nggak tahu ini kok belum kelihatan ya si siapa namanya? Atletico Madrid. Atletico kalah. Di lawan Espanyol. Oh, dia langsung udah padahal menang dulu tuh dia, golnya si Alvarez tuh. Bagus, free kick. Tapi susul di babak kedua aja udah menit 75 ke atas lagi. Oke. Ini dan Simeone berarti pelatih paling lama kayaknya ya. Dan dia mungkin masih pelatih termahal dunia nggak sih? Siapa Simeone salah satu pelatih termahal ya. Pelatih termahal. Kayaknya ya, gue nggak tahu kalau sekarang udah ada kayak Simone Inzaghi yang dibeli klub Arab. Mungkin dia kayak di pelatih termahal, mungkin ya. Coba mungkin di Eropa kali ya. Atau mungkin coba cari. Kan ada apa namanya? Pep Guardiola kan tanda tangan kontrak baru tuh. Dia ada kenaikan gaji apa enggak? Oh. Gitu. Jadi Girona ini juga menang 1-0. Kalah 3-1 sama Rayo Vallecano. Girona ini juga masih Diego Simeone sih. Masih Diego Simeone. Gila. Terus anaknya kalau nggak salah juga di situ bukan? Anaknya Simeone. Kan anaknya 2 tuh. Iya. Cowok-cowok. Iya deh kayaknya, bener. Di situ. Satu di Itali, satu di adenya yang dipanggil sekarang. Simeone yang adenya tuh. Kalau yang kakaknya kan di Napoli sempet kan. Gitu. Terus Mallorca kalah. Nah, Barcelona menangnya langsung gede 3-0. Dan juga nih. Gitu. Terus Villarreal 2-0. Ini Villarreal yang gue inget itu eranya Giuseppe Rossi. Oh iya. Ya kan? Giuseppe Rossi. Valencia ini eranya siapa ya yang gue inget? Benitez kan
sempat dipegang Benitez bukan sih? Benar. Ya kan, sebelum Benitez ke Liverpool. Iya benar. Ya sempat masuk ke Liga Champions, final Liga Champions. Benar. Tapi kalah. Terus Celta Vigo, Getafe menang 2-0. Atletico Club Madrid baru main tanggal 20. Berarti nanti dini hari jam 2 lawan Osasuna. Cuman ini aja, sisanya baru main lagi semuanya tanggal 23. Oke. Gitu. Ya 23 nanti kan juga Serie A mulai kan? 23 Serie A mulai. Ya masih yang paling terakhir Liga Jerman kalau nggak salah. Masih minggu depannya lagi kalau nggak salah. Liga Jerman ya. Dan Liga Jerman masih dengan format 18 tim kan? Gue nggak hafal lagi. Masalah. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke update dari yang kemarin berita, yaitu JZ. Kemarin kan rumornya ke Torino. Betul. Minggu lalu ya. Terus minggu depannya langsung ada berita bahwa dia signing transfer ke Sassuolo. Yang mana Sassuolo itu tim promosi gitu. Ya. Tapi tidak dipungkiri bahwa Sassuolo itu selalu jadi kuda hitam di Serie A. Iya. Ya kan? Dia sebenarnya kan dia sejak era Berardi di Sassuolo, sekarang Berardi masih di Sassuolo juga kan. Emang bagus lah, dia punya mental lah. Simone Zaza dulu di Sassuolo kan, terus dibeli Juve kan? Dibeli Juve. Gitu. Nah cuman si Jesus yang gue baca dia belum bisa main. Ya. Tapi di headline-nya Jesus mana ini tadi? Jesus tidak bermain. Mana ini? Ada ini media Italia kaget. Oh bukan. Gabung Sassuolo dengan mahar fantastis. Lumayan, ini maharnya 8 juta euro. Oh iyalah. Cukup gede. Buat pemain Indonesia paling mahal kali ya. Pemain Asia Tenggara mungkin paling mahal kali. Iya kali ya. Gitu. Terus Jesus akan jadi pemain andalan pelatih Fabio Grosso, dilatih sama mantan juara dunia, back pula. Ya, walaupun Fabio Grosso jadi pelatih sih masih so-so aja lah ya. Belum ada prestasi yang gimana ya. Gitu. Dan tapi di beritanya dia nggak langsung, kan ada ada friendly match kalau nggak salah. Cuman si Jesus nggak dimainin karena beritanya di bawahnya itu ada penjelasannya adalah masalah kebugaran. Karena selama pramusim dia emang gabung sama tim Venezia tapi dia nggak ikut pertandingan. Mungkin Venezia juga udah tahu bahwa pasti sold nih ya. Jadi emang sengaja nggak dimainin, lebih ke karena biar ya nggak usah masuk skema aja, ya kan? Venezia mau ngebangun timnya juga, jadi yang pemain yang dikira-kira udah pasti cabut ya sengaja. Plus kan jadi uang tambahan yang lumayan buat Venezia kan? Iya. Ya wajar kalau dia belum main lah di match pertama pasti. Aja selain taktik juga kan mungkin berbeda dengan di Venezia. Gitu. Emang kalau pemain yang baru datang atau di Agustus pertengahan ke belakang nih pasti agak ini sih penyesuaiannya lumayan karena kan waktunya sebentar tuh. Liga udah mulai kan. Seminggu. Kecuali kalau dia datang tuh di awal Juli gitu, di pertengahan Juli itu buat match pertama pasti fit banget tuh udah tuh. Plus Juli tuh rata-rata kan belum mulai kayak training camp gitu kan. Iya. Training camp biasanya awal-awal Agustus gitu kan. Dan Venezia itu Sassuolo juga pasti bisa ke Serie A, punya winning team juga kan. Nah, itu yang makanya sebenarnya jaminan pemain inti sekarang nggak ada sih mestinya buat JIZ. Saya harus bersaing sih. Yeah. Nah si JIZ di salah satu headline itu ada tulisannya JIZ batal tampil debut, dia pulang ke Venezia. Gua kira transfernya batal, ternyata enggak. Cuman siap-siap pulang aja gitu. Dia masih ada rumah di sana, jadi belum pindahannya belum selesai gitu. Ya wajar lah. Gitu. Selain itu manajemen Sassuolo juga walaupun iya manajemen kan pemain yang ini buat ukuran pemain Indonesia jadi kayak yang telat lah ya buat fit yang pemain-pemain lain kayak Justin Abner udah pada gas semua. JJ sama Tom Haye dua orang itu tuh yang sebenarnya
pre-seasonnya kurang bagus lah gitu. Si Tom Haye udah pindah kemana? Belum tahu makanya. Belum ada berita ya. Dan semua pemain Indonesia kayaknya lagi nyari menit bermain. gitu. Benar, itu benar banget. Supaya bisa dipanggil. Plus kita September ya? September uji coba. Baru Oktober kualifikasinya. Langsung? Oktober. Tiga pertandingan. Iya. 3 pertandingan kan? Langsung kan dalam 2 minggu itu kan? Langsung. Jadi sekarang badannya harus dipersiapkan untuk badan pertandingan gitu kan? Benar. Badannya harus siap untuk itu. Itu plus si Jaizes di dalam beritanya itu ada manajemen Sassuolo kayaknya wah ini ketiban Duranto tuh. Jadi selama followersnya naik dalam waktu cuma 1 hari. Iya. Naiknya nggak tanggung-tanggung 100.000 kan lumayan itu buat semua tim. Hitung-hitung buat anak-anak muda sekarang lebih mengenal Serie A lah karena mereka kan nggak tahu. Ya Venezia zaman dulu pernah ada Recoba gitu kan, mereka nggak ada yang tahu kan dulu ya. Ya Sassuolo dulu juga lumayan lah dia mereka. Kalau Kapten Juventus itu kan dulu pemain Sassuolo juga sempat gitu kan, mereka ada yang tahu. Sassuolo pemain gede. Dan dia dulu pemain gede, klub gede. Dan sebelumnya biasanya dia bertengger di papan tengah kan. Selalu di papan tengah gitu. Begitu promosi langsung dia bisa menancapkan kukunya lah gitu di Serie A. Dengan beberapa tahun dia bisa tetap di papan tengah walaupun akhirnya biasanya kalau kayak gitu kan ada kesalahan manajemen ya. Ganti-ganti pelatih dan sebagainya sehingga blunder ya. Blunder sehingga timnya jadi chaos. Gitu. Ada update lagi tak dari lo? Kalau lo? Apa ya? Mungkin ya Liga 1 Liga Super Indonesia Super, udah mulai. Jadi memang serunya nih kan kalau bulan-bulan Agustus, September, Oktober nih kan selain Liga mulai nanti ada international match sama Champions League juga. Gitu. Jadi ya memang udah mulai persiapan gas lah, ini bulan-bulan padat nih. Gitu. Nanti kan Desember agak enak dikit tuh, November Desember kan Champions League kan cuma sampai pertengahan November kalau nggak salah. Habis itu kan Desember nggak ada tuh kalau nggak salah ya. Januari agak santai, nanti mulai padat lagi kan Maret biasanya. Nah pengocokan itu biasanya bulan apa ya? Pengocokan World Cup ya? Di Desember sih. Bukan. Pengocokan untuk Liga Champions. Nah mungkin di minggu depan kali ya mestinya ya. Karena kan di September, atau mungkin di awal September juga mungkin sih karena Champions League itu baru setelah international break. Jadi kan minggu pertama September international break dulu tuh. Habis itu Liga dulu pasti main kan, nggak mungkin langsung tiba champion kan, Liga dulu baru champion. Tapi pengocokannya berarti di awal-awal. Kayaknya Agustus akhir feeling gue malah. Tapi kan sekarang kan nggak ada kocok-kocok gitu, Liga langsung kan. Liga langsung? Iya, Champions League kan sistemnya Liga. Iya, tapi kan untuk ketemunya. Paling ketemunya. Ketemunya kan kayak kemarin. Lebih kayak itunya, tapi nggak ada grup-grup lagi kan. Dia langsung Liga gitu. Dari Liga ini, tapi kan cuman. Lebih ke jadwalnya kan. Ya, jadi nggak semua tim ketemu. 4 tim, kan? 4 tim ketemu. Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Seperti sistemnya kan ngambil dari sistemnya permainan catur kalau nggak salah yang pertama. Gitu. Liga ini kalau Liga Super, apakah Persib akan juara lagi kalau menurut lo? Nggak tahu sih, kayaknya enggak ya. Karena berat saingannya, tapi baru pekan kedua sih kemarin kalah. Ya pernah menang kita lihat aja. Cuma lebih berat lah. Belum ada sejarahnya hat-trick kalau di Liga Indonesia, setahu gue ya. Dari zaman Perserikatan juga yang hat-trick juara tuh, gue nggak tahu nih, gue nggak baca sejarahnya, cuman setahu gue sih nggak ada. Tapi kalau memang ada, ya berarti emang berat banget sih untuk hat-trick juara gitu kan. Berarti ini dia udah 2 kali. Udah berturut-turut. Hat-trick maksudnya 3 kali berturut-turut ya. Itu yang kalau 2 kali berturut-turut, baru kemarin kan sama Bali United pernah dulu waktu zaman Covid 2 kali juara berturut-turut juga pernah. Tuh. Sebelumnya pasti juara
nggak juara semacam itu. Ganti-gantian. Ini baru 2 kali berturut-turut. Wah, sip. Gitu Oke lah, gitu aja. Informasi dari kita, dari ngobrolin bola. Nanti saksikan juga lagi. Kalau misalnya di Liga Italia, nah kita prediksi aja. Jadi teman-teman kalau di Liga Italia mau prediksinya kira-kira siapa yang di 4 besar? Ya. Kalau menurut lo siapa tak 4 besarnya? Pertama Napoli. Kedua siapa ya? Bisa Juventus bisa. Terus ketiga Inter. Empatnya siapa ya? Atalanta jelek sekarang. Uji cobanya butut banget. Roma mungkin kali. Roma ya. Okay. Milan juga mungkin bisa aja. Karena Milan sekarang cuma fokus di Liga nih musim ini kan. Dan pelatihnya Allegri lagi pengalaman buat di Liga. Gitu. Dan champion juga. Cuman dia ngincar Liga kan. Cocok lah. Bisa Milan 4 besar gak bisa. Kalau menurut gua 4 besar itu Napoli. Menurut gua masih bisa kemungkinan karena masih ada Conte kan di situ. Ada De Bruyne juga sekarang. Ada De Bruyne, skuadnya bertambah baik. Terus kedua kemungkinan besar itu AC Milan kalau gue. Ya AC Milan bagus. AC Milan karena kalau Juve walaupun Igor Tudor masuk tapi kan dia secara kapasitas bukan berarti hebat. Belum teruji banget gitu. Jadi ya Tudor juga sejarahnya kan nggak pernah ngelatih lama di klub tuh, nggak pernah sampai habis lah. Gitu. Pasti di tengah musim ada aja berhentinya gitu. Makanya. Gitu. Ketiga Juventus, keempat antara AS Roma atau Inter. Karena kalau menurut gua Inter baru pergantian pelatih kan ke Cifu. Cifu juga belum baru ngerestart lah. Baru ngerestart Inter. Baru ngerestart. Gua juga nggak ngelihat mercatunya kayak gimana. Karena pemainnya apakah pakai pemain yang lama? Kalau kemarin kan isunya adalah pemainnya terlalu tua. Nah, apakah udah diregenerasi kita juga nggak tahu gitu. Benar. Kalau Liga Inggris, apakah menurut lo gimana 4 besarnya? Oke. Pertama Liverpool pasti kayak. Liverpool, City, Arsenal, 3 itu. Keempatnya masih bisa segala kemungkinan. Tapi 3 besarnya antara Liverpool, City, Arsenal. Oke. Sama. Kalau gua juga nggak jauh beda. Karena si Manchester City masih dengan Pep Guardiola-nya. Jadi ada kemungkinan nggak akan terlempar dari 4 besar. Terus walaupun dia habis merombak tim ya. Terus kalau yang kedua Liverpool. Jadi ini persaingan 1-2-nya di sini. Arsenal ada kemungkinan bisa coming from behind. Nyalip tahu-tahu karena Arteta udah cukup lama di Arsenal. Keempatnya dia antara Chelsea juga bagus ya benar. Mungkin Chelsea atau Newcastle kalau gue. Antara Newcastle karena kan pelatihnya nggak ganti-ganti kan. Terus winning timnya juga. Tapi Newcastle kan kehilangan si Isak ini kan juga nggak jelas nih dia mau kemana gitu kan. Kalau sekarang di Newcastle nggak pernah latihan, otomatis sekarang lini tengahnya, lini depannya sih sebenarnya berkurang lah. Secara kualitas. Gitu. Kalau gue sih antara Chelsea atau Newcastle. Kalau Liga Spanyol. Gue nggak terlalu ngikutin lagi. Ya Barca ada udah. Barca, Madrid, Atletico 3. Sama gue 3-3 itu. Yang lainnya gue nggak ngikutin. Spanyol di antara ya pada Atletik lah kan ada si siapa? Williams ya. Nico Williams di situ kan? Di mana? Atletik Club. Oh. Ya. Biasanya tuh 4-nya itu rada ini nih, Real Betis. Ya bisa. Gitu. Bisa kayak gitu. Oke lah. Kalau teman-teman punya 4 besar, boleh tulis di kolom komentar. Gitu. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, Anbia dan Genta. Dan sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.